Lagi apa sih Kak? Ini nih aku lagi backup data nih, tapi memori aku mau full. Oh gitu, kenapa nggak kayak via offline aja sih, kayak pakai flash disk gini gitu? Enggak deh, lebih mudah online deh kayaknya. Loh kok mudah online sih, yang mudah offline? Nah, offline itu udah nggak berbayar, terus tinggal diinput ke komputer dan aman lagi. Enggak, kayaknya online tuh mudah, bisa di mana aja. Terus tetap aja kalau misalnya input ke PC nanti kena virus. Enggak Kak, kalau online itu bahaya, soalnya bisa kedetek, nanti kakak ke-hack loh gimana. Udah deh, online aja. Offline kayaknya online. Ya udah deh, udah. Lebih baik kita tanya aja ke yang ahlinya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi, saya dengan Nonita Sari akan menjelaskan bagaimana backup data dengan menggunakan online dan juga menggunakan offline. Nah, jadi backup data itu merupakan proses memindahkan ataupun menyalin kumpulan informasi ataupun data yang tersimpan di dalam hard disk komputer, biasanya dilakukan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Data dan informasi ini bisa berupa gambar, bisa berupa video, audio, ataupun software atau program tertentu. Tujuannya apa? Nah, jadi tujuannya kita melakukan backup data ini untuk mengembalikan sebuah data apabila data tersebut hilang, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi, seseorang perlu mencadangkan ataupun melakukan backup data ini karena yang pertama, ancaman virus, yang kedua, karena mungkin bencana alam, dan yang ketiga, karena kehilangan, dan yang keempat, karena kerusakan. Nah, untuk melakukan proses backup data ini, itu bisa terdiri atas dua. Yang pertama, bisa menggunakan online, dan yang kedua, bisa menggunakan offline. Nah, teman-teman biasanya melakukan backup data apakah online atau offline? Nah, di sini saya jelaskan apa yang menjadi keunggulan dan kelebihan ketika kita melakukan backup data online dan juga offline. Yang pertama, untuk melakukan backup data online itu banyak sekali kelebihan ataupun keuntungan menggunakan online storage dibandingkan dengan penyimpanan konvensional. Yang pertama, mungkin keuntungannya untuk sekarang menggunakan online storage dapat difungsikan sebagai penyimpanan ataupun backup. Kenapa? Karena penyimpanan secara online ini sekarang banyak fungsinya. Itu bisa disebut sebagai penyimpanan utama. Bukan hanya sekedar untuk backup saja ya, tetapi pengguna dapat langsung melakukan upload secara online storage. Yang kedua, dengan menggunakan backup secara online storage, tidak perlu menyediakan media penyimpanan secara fisik. Kenapa? Karena penyimpanan online ini disebut sebagai bersifat virtual. Nah, pengguna tidak perlu mempunyai data di dalam sebuah hard disk ataupun secara fisik. Yang ketiga, tidak memakan tempat. Karena dengan menggunakan online storage ini tidak memerlukan kepemilikan media penyimpanan secara fisik. Jadi, maka pengguna tidak perlu pusing untuk menempatkan penyimpanannya di mana, karena sudah menggunakan online storage. Yang keempat, dengan menggunakan penyimpanan ataupun backup secara online dapat diakses di mana saja, kapan saja dengan menggunakan internet. Karena cukup dengan mengakses internet, cukup dengan terkoneksi dengan internet, kita bisa dapat melakukan backup data. Yang kelima, dengan menggunakan backup data ini tidak memenuhi media penyimpanan fisik yang dimiliki. Yang keenam, dengan menggunakan backup data secara online itu harganya lebih murah dibandingkan kalau kita melakukan backup data secara offline. Ya, karena hanya membutuhkan akses internet saja. Yang ketujuh, dapat dibuka dan dapat diedit secara online. Karena penyedia layanannya menggunakan online ataupun hanya membutuhkan akses internet saja, maka kita dapat mengedit secara online kapan saja dan di mana saja. Yang kedelapan,
yaitu dapat memilih kapasitas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi itu yang menjadi kelebihan ataupun keunggulan ketika kita melakukan backup data secara online. Nah, itu ya tadi kelebihan daripada menggunakan via online. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih yang menjadi kekurangan ketika kita menggunakan ataupun melakukan backup data via online. Yang pertama, membutuhkan akses internet. Karena online dia, jadi kita harus membutuhkan akses internet. Ketika kita ataupun teman-teman dapat mengakses sebuah data-data yang akan kita gunakan, bahwa baik itu mengakses gambar, video, audio, maka kita harus terhubung dengan internet ataupun kita harus terhubung ke dalam internet untuk mengakses data-data tersebut. Nah, yang kedua, sulit diakses ketika server sedang mengalami traffic yang tinggi ataupun down. Nah, jadi ketika server mengalami down, maka data-data yang tersimpan di dalam sebuah cloud server tadi akan menjadi sulit diakses kalau ketika kita menggunakan ataupun membackup sebuah data via online. Terus yang ketiga, kekurangannya yaitu rentan terhadap sebuah peretasan. Nah, jadi cloud storage ini juga memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap peretasan dan pembobolan terhadap layanan tersebut. Jadi file-file ataupun data-data yang teman-teman simpan di dalam sebuah cloud storage ini bisa dibajak ataupun nanti takutnya diakses oleh orang lain ataupun dibajak oleh yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang menjadi kekurangan ketika kita melakukan backup data menggunakan via online. Oke, yang kedua, backup data dengan menggunakan offline. Nah, teman-teman mungkin sudah sering atau bahkan pernah melakukan backup data dengan menggunakan via offline. Jadi, proses backup data secara offline ini dapat dilakukan dengan cara mengcopy file, baik itu file data dalam bentuk gambar, foto, ataupun audio, video, dan lain sebagainya, itu ataupun penyimpanan utamanya yaitu di dalam sebuah hard disk. Jadi artinya kita dapat mengcopy file tersebut ke dalam memori kita ataupun hard disk ataupun flash disk. Oke, yang menjadi kelemahan ketika kita melakukan backup data secara offline itu memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, kalau teman-teman lupa membawa hard disk ataupun flash disk tadi, itu maka otomatis kita tidak dapat bekerja ataupun kita tidak dapat membuka data-data tersebut. Oke, sehingga merupakan salah satu kelemahan harus membawa si memorinya kita ataupun hard disknya tadi. Oke, yang menjadi keunggulan ketika kita backup data secara via offline, yang pertama mungkin lebih aman, yang kedua dengan menggunakan online backupnya mungkin tingkat keamanannya itu tinggi karena seseorang harus memasukkan username dan juga password ketika ingin mengakses si dokumennya. Nah, cara ini mungkin lebih sangat berbeda dibandingkan kalau kita menggunakan backup data secara offline. Nah, teman-teman mau di bagian yang mana? Offline atau online? Jadi itu semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, teman-teman bisa mengetahui ataupun bisa memilih apakah backup data secara online ataupun offline.